Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Murdianto. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Program Studi Informatika LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Montong, Tuban, Jawa Timur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum acara dibuka atau sebelum mata pelajaran dibuka, alangkah bagusnya untuk silakan ketua kelasnya untuk untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial dari informatika. Kira-kira pandangan kalian apa? Dampak sosial artinya itu berhubungan dengan kita hidup sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu dihubungkan dengan mata pelajaran informatika. Contohnya apa? Pengguna handphone. Kayak kalian berinteraksi di dunia online atau sebagainya. Nah, kita mulai. Nah, yang kita pelajari untuk hari ini tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, kayak halnya seperti kita manusia hidup, pastinya kalau tidak kenal apa tak? Nah, sama halnya dengan belajar komputer. Masa kalian bisa komputer nggak tahu sejarahnya? Kan dianggap aneh ya. Nah, tujuan di sini guru menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarah. Jadi adanya komputer itu pasti ada yang menciptakan, ada yang mengembangkan. Mungkin pernah saya sampaikan ada teknologi komputer itu se-cincin. Nah, pernah kan saya sampaikan? Nah, itu sudah dikembangkan oleh salah satu perusahaan. Cuma saya nggak bisa menyebut perusahaan tersebut karena larangan di sekolah. Nah, ini pertanyaan informasinya. Apa cita-cita kalian yang berkaitan dengan informatika? Bagaimana kalian akan mengkaji? Nah, kira-kira kalian di dunia informatika itu rupanya
kita buat sebagai cita-cita, kira-kira kalian ingin jadi apa? Karena di bidang informatika itu banyak sekali bidang ilmu yang dipelajari. Ingin jadi apa? Dokter. Nah, mungkin akan Pak, gimana caranya jadi hacker? Nah, kalau udah hubungannya sama apa? Teknologi itu yang dibaca di pikirannya, yang diingat di pikirannya itu apa? Pak, gimana caranya jadi hacker? Pasti rata-rata. Nah, ini ya. Jadi ini nanti materi tentang sejarahnya komputer mulai dari pertama sampai masa sekarang. Saya apa? Yang juga di gambaran dari bisa membuka wawasannya ya. Kalau jadi rata-rata presentasinya kayak nah ini pertama kali itu kayak belum bisa simpan. Seiring berjalannya waktu dan inovasi yang dilakukan, definisi komputer pun mengalami pergeseran makna yang jelas, di mana komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan dan kemudian informasi itu menggunakan teknologi. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi saat ini. Setiap generasi komputer ini ciri khasnya Mungkin kayak kemarin nih, itu ya kembali ke masa lalu. untuk yang sama. Cuma kalau kemarin kan kalian lihatnya kasih komputer kan. Nah, nggak usah kasih. Nanti akan muncul dokter, manusia itu tidak. Diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dalam perang dunia kedua. Sebagai contoh, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan komputer yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru medali. Selain itu, diciptakan juga komputer berbagai khusus di Inggris yang bertugas sebagai operator untuk memecahkan kode sandi musuh, di mana dalam hal ini adalah kode sandi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun Ini yang pernah saya ceritakan komputer besarnya satu besar besar. komputer tetap mengalami Jadi pertama kali dinyalakan satu negara mati listrik. besar dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan saja. Komputer Tapi yang kalau besar remote memiliki ciri khas yang Luar biasa ya. sangat besar. Hal ini disebabkan karena pada masa itu komputer memakai kalkulator sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memerlukan ruangannya sangat besar. Komputer generasi pertama juga terbilang boros energi listrik karena kecepatan Boros banget. tidak aman. Selanjutnya, komputer generasi pertama menggunakan kode SIM yang rumit dan sulit dipahami dan belum memiliki sistem operasi, sehingga terbatas hanya dipahami dan digunakan oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Dan yang terakhir, komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama smart dan paperback sebagai input dan outputnya hanya berupa sebuah printout. Jadi kayak Pertama dari ini, pertama adalah untuk membantu cerita kayak gini. Kalau zaman
contohnya berikut kayak menciptakan kalkulator elektronik untuk ISTP yang bernama Kalkuan. Selanjutnya, pada tahun 1946, John Presper Haykard dan John William Maudsley menciptakan komputer bernama Electronic Numerical Interpreter Komputer atau disingkat dengan ENIAC yang bekerjasama dengan jadi nanti dengan itu ini ada hasil tahun ENIAC oleh komputer semua namanya pada generasi pertama, di mana ENIAC mempunyai bobot dengan saya butuh semula dalam pengoperasiannya ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Generasi mereka 1952 hingga 1958. Pada komputer generasi kedua, tahun itu kayak TV yang lama yang belakangnya ada ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. artinya kita sudah Belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa kini. Namun, pada saat itu, komputer generasi kedua sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi serta digunakan dasar pemrograman yaitu Assembly Language. Masih sama dengan jawab dulu ya Pak bingung bapak mana baca itu masih mengandalkan OneSpark sebagai input dan outputnya berupa sebuah payout. Komputer generasi kedua hanya dapat digunakan instansi. Selain itu, generasi kedua masih ada fungsi massal sehingga harganya masih sangat mahal. Lembaga yang umum dapat membeli, memiliki, dan menggunakan komputer generasi itu hanya perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintahan. Vendor komputer di era komputer generasi kedua ini adalah IBM dengan super komputer mereka bernama IBM Series. jadi tiap generasi itu sendiri Generasi komputer ketiga dari tahun 1958 hingga 1970. Perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikan banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer di generasi ini semakin kecil dan tidak cepat panas. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi komputer ketiga sudah menggunakan dasar data ini. Beberapa contohnya adalah Fortran, VCA, ASCII, dan ini generasi bahasa pemrograman komputernya sudah dapat dari sini berintegrasi. takut panikannya harga Sistem operasinya adalah kita harus ketiga mulai tugas sekaligus baca pemrograman komputer ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi. jadi saya jadi programmer itu saya artinya yang pelajari yang digunakan adalah berpikir dan berpikir. Generasi komputer keempat dari tahun 1970 hingga 1990. Pada generasi komputer keempat, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan integrated circuit IC karena yang seperti namanya komputer RAM-nya hanya 16 Selain itu, prosesnya tak jauh. dari dalam sistem version atau VLSI dengan adanya penemuan ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi sehingga komputer pribadi mulai diproduksi dalam skala yang besar yang mengakibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau sehingga mulai banyak orang yang Mulai generasi ini
adalah salah satu perusahaan komputer juga di pada era generasi pertama. Namun, komunikasinya masih berkadang benar-benar membuat kalangan saat ini. Selain itu, Dan kapasitasnya itu cuma 1,4 masih paling kalau buat apa itu gambar sekarang kita sudah bersempurna dengan sistem operasi Macintosh kalau berbanding disempurnakan oleh kehadiran aplikasi lengkap dan perangkat pendukung seperti mouse. jadi karena itu sih generasi kelima. Nah ini yang paling 1990 hingga saat ini, komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya jadi selain generasi kelima itu perkembangannya kita bisa sampai komputer sebesar cincin ini mulai generasi kelima. Ada, nah ini robot. atau artificial intelligence. Nah ini biasanya dipakai untuk ini apa? Pabrik mobil. Jadi kayak pengelam dan bagian siaran tidak menggunakan tenaga manusia. Selain itu, beberapa teknologi yang mulai berkembang di era komputer generasi kelima, di antaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, Internet of Things atau IoT, speech recognition, face recognition, big data, machine learning, dan deep learning. Komputer generasi kelima dengan proses yang semakin banyak, di mana komputer generasi kelima mampu melakukan pemrosesan sebuah tugas secara paralel yang melibatkan integrasi komputer. Input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer juga sudah semakin beragam, mulai dari menggunakan keyboard, mouse, touchpad, trackpad, hingga menggunakan inputan suara tanpa ucapan. Beberapa contoh komputer komunikasi yang sudah Generasi kelima juga. Tapi tantangannya sangat besar. setiap Yang lahir di generasi baru ini versi yang bisa jadi digunakan kurang mampu untuk memanfaatkan tenaga. Perkembangannya sangat besar sekali, kan? Dari awalnya komputer memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa digunakan dimanapun kita berada. Kemudian yang besar sangat tugas Kontrol kini komputer sudah bisa pengambilan skill jadi dengan kameranya itu bisa berapa titik dan banyak. jadi nggak perlu harus apa keliling juga untuk mengendalikan di yang kita bisa menggunakan sampai secara bijak, mulai dari dampak sosial, nanti kalau kerja di apa hukum, video dengan perkembangan video apa semakin cepat. kayak pernikahan kayak gitu jadi kameranya itu dari pasang di beberapa titik dan nggak ada orangnya Teknologi sehingga banyak orang yang melakukan tapi tidak yang mampu. itulah peralatan yang biasanya jika sudah dibagi per kelompok kemudian ini saya bagikan biasanya dari modulnya nanti silakan dibaca
silakan langsung aja dikerjakan. Nah, untuk modulnya, nah ini soal diskusinya ya. Nanti silakan kayak contohnya yang pertama setelah dipasarkan masal untuk masyarakat luas. Nah, silakan ditulis saja itu generasi berapa. Jadi nggak usah tulis banyak enggak. Makanya nomor 1 itu generasi kelima, berarti di samping sini di generasi ini ditulis nomor 5. Nah, kalau masih kesulitan bisa dibaca di atau mungkin tanya ke saya nggak apa-apa, siap untuk menjawab. Jadi ini ya, kalau ada kata software sama hardware, software itu adalah perangkat lunak, hardware itu perangkat keras. Jadi yang di dalamnya komputer yang keras-keras itu perangkat lunak. Kalau perangkat keras, kalau perangkat lunak itu yang kalian gunakan, contohnya kalian buka WA itu perangkat lunak. Nah, kalau yang kalian pegang itu perangkat keras, masalah laptop. Dan semuanya